Putra Pratama selaku moderator pada kelompok yang pada hari ini akan mempresentasikan sebuah judul dan tugas dari mata kuliah motor pembakaran dalam. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Arifin STMT yang selaku dosen pengampu mata kuliah motor pembakaran dalam, kami ingin mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul tentang analisa kinerja mesin diesel berbahan bakar campuran solar dan juga minyak plastik, yang dimana kita beranggotakan beberapa orang yang pada hari ini akan presentasikan. Bisa next slide. Yang pertama dari Kang Abdul Mukmin, Kang Adroit Rahmatullah, Kang Aiman Dwi Pangastu, Kang Aldian Syafirdaus, Kang Aldimar Anugrahandra, Kang Alfian Dwi Yulianto, Kang Arif Alfiansyah, Kang Farid Hidayatullah, dan juga saya Adrian Putra Pertama. Bisa dilanjut. Dan slide selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya. Izin meneruskan presentasi. Di sini ada latar belakang dari masalah yang kami teliti, itu teknologi otomotif dipengaruhi oleh mesin pembakaran dalam atau ICE dengan siklus Otto pada mesin bensin dan siklus diesel pada mesin diesel yang digunakan untuk menganalisis efisiensi dan performa mesin. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun torsi dan daya menurun dengan meningkatnya kadar minyak plastik pada putaran tinggi dan beban besar, perbedaan daya menjadi kecil, menunjukkan bahwa campuran bahan bakar mempengaruhi kinerja mesin. Penggunaan bahan bakar alternatif dapat meningkatkan efisiensi mesin diesel dan mengurangi emisi. Berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana pengaruh campuran solar dan minyak plastik terhadap kinerja mesin diesel. Yang kedua, bagaimana perbandingan torsi dan daya pada berbagai variasi campuran bahan bakar. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pembebanan 1-3 kg terhadap torsi mesin diesel. Yang keempat, bagaimana efisiensi termal dan konsumsi bahan bakar pada berbagai komposisi campuran. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama itu menganalisis torsi daya dan putaran mesin diesel berbahan bakar campuran solar dan minyak plastik. Dan yang kedua itu membandingkan efisiensi termal dan SFC pada berbagai variasi campuran. Dan yang ketiga, mengevaluasi pengaruh pembebanan terhadap performa mesin diesel. Dan yang keempat, menentukan komposisi campuran optimal untuk kinerja terbaik. Selanjutnya, Kang. Baik, selanjutnya ada parameter kerja mesin. Kapasitas silinder cc memengaruhi performa dan pembakaran mesin. Pada konfigurasi underscore, langkah piston panjang, diameter kecil, efisiensi termal lebih tinggi, tetapi gesekan dan kecepatan piston tinggi mengurangi daya. Sebaliknya, oversquare, langkah pendek diameter besar, mengurangi gesekan, namun pelepasan panas meningkat. Mesin modern sering menggunakan desain square, rasio langkah dan diameter seimbang, untuk efisiensi optimal. Baik, selanjutnya akan rekan saya yang selanjutnya. Baik, izin melanjutkan presentasi malam hari ini. Selanjutnya yaitu asupan udara standar. Pada siklus daya gas, fluida kerja berupa gas, mesin bensin, diesel, dan turbin gas, dan mesin pembakaran dalam beroperasi dengan siklus terbuka, di mana gas hasil pembakaran dibuang. Analisis sering menggunakan asumsi udara standar sebagai fluida kerja. Sini ada 4 poin. Yang pertama, fluida kerja yang digunakan adalah udara yang mana secara kontinu bersirkulasi secara tertutup, berperilaku seperti gas. Berarti udara di sini dianggap sebagai satu-satunya fluida kerja yang berputar secara kontinu di dalam sistem. Tidak keluar masuk seperti pada mesin nyata, udara ini berperilaku sebagai gas ideal yang mengalami perubahan tekanan, volume, dan temperatur selama siklus berlangsung.
Poin yang B yaitu seluruh proses yang terjadi pada siklus adalah proses mampu balik internal. Itu artinya tidak ada kehilangan energi akibat gesekan atau ketidaksempurnaan lainnya. Semua proses dianggap ideal, sehingga perubahan energi dapat dihitung dengan tepat berdasarkan hukum termodinamika. Bagian C, yaitu proses pembakaran digantikan dengan penambahan panas dari luar sistem. Dan yang D, yang keempat, yaitu proses pembuangan digantikan dengan proses pelepasan panas, heat rejection, yang mengembalikan fluida kerja pada kondisi semula. Artinya nanti setelah menghasilkan kerja, udara melepaskan panas ke lingkungan luar agar kembali ke kondisi awalnya. Dengan demikian, siklus dapat berulang secara terus-menerus. Next, Kang. Dan di sini merupakan grafik dan juga siklus Otto ataupun siklus ideal mesin bensin. Di sini terdapat 4 langkah, itu yang pertama ada kompresi isentropik dari posisi 1 ke 2, yaitu campuran udara dan bahan bakar dikompresi secara adiabatik tanpa pertukaran panas. Terus yang kedua itu penambahan panas pada volume konstan. Itu tahap kedua sampai ketiga, yaitu pembakaran terjadi dengan peningkatan tekanan dan suhu, tetapi volumenya tetap. Selanjutnya yaitu proses ketiga ekspansi isentropik, yaitu tahap ketiga sampai keempat. Gas hasil pembakaran mengembang secara diabatik menghasilkan kerja pada piston. Selanjutnya yang terakhir tahap keempat yaitu pembuangan panas pada volume konstan, yaitu gas buang membuang panas ke lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai siklus diesel. Di sini terdapat 2 diagram, yaitu diagram PV dan diagram TS siklus diesel. Di sini dijelaskan bahwa proses 1 sampai 2 itu adalah proses isentropik. Proses 2 sampai 3 adalah pemasukan panas pada tekanan konstan. Kemudian proses 3 sampai 4 adalah proses ekspansi isentropik, dan terakhir adalah proses 4 sama dengan 1 adalah proses pelepasan panas pada volume tetap. Di sini dilanjut ada bahan bakar minyak plastik. Bahan bakar adalah zat yang menghasilkan energi panas saat dibakar. Karakteristiknya bisa ditingkatkan dalam bahan kimia agar pembakaran lebih efisien. Pada bensin dan solar, aditif berfungsi meningkatkan kualitas bensin dinilai dari angka oktan, sedangkan solar dari angka setana 40 sampai 55 yang menunjukkan kemudahan terbakar. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada data hasil pengujian dan perhitungan uji torsi, daya konsumsi, bahan bakar, dan efisiensi termal. Di sini ada jenis bahan bakar, yaitu sama dengan solar, yaitu minyak plastik 1000%. Lalu data di sini ada putaran mesin dengan satuan RPM, beban dengan satuan kilogram, torsi dengan satuan Newton kali meter, daya dengan satuan kilowatt, konsumsi bahan bakar spesifik dengan satuan L per kilowatt per dikali jam. Lalu ada efisiensi termal satuannya persen. Di sini ada data-datanya, bisa dilihat data hasil pengujian dan perhitungan uji torsi, daya konsumsi bahan bakar, dan efisiensi termal. Slide selanjutnya, Kang. Lalu ini ada selanjutnya pada 85 berbanding 15. Sini ada
perhitungannya juga ada datanya juga, data hasil pengujian dan perhitungan uji torsi, daya, konsumsi bahan bakar, dan efisiensi thermal. Lalu di sini ada perbandingan 82/18. Datanya sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi putaran mesin, torsi yang dihasilkan juga akan meningkat. Mesin dengan bahan bakar solar murni menghasilkan torsi tertinggi pada setiap putaran, sedangkan penambahan minyak plastik dalam campuran menyebabkan penurunan torsi karena nilai kalor dan kualitas pembakaran yang lebih rendah. Namun pada putaran tinggi, perbedaan torsi antar campuran semakin kecil. Jadi campuran solar dan minyak tetap dapat digunakan meskipun menghasilkan performa yang sedikit lebih rendah dibanding solar murni. Next. Selanjutnya, grafik di sini menunjukkan hubungan antara putaran mesin dan torsi pada berbagai campuran bahan bakar solar dan minyak plastik. Terlihat bahwa torsi meningkat seiring dengan naiknya putaran mesin dari 2.900 hingga 3.500 rpm. Mesin dengan bahan bakar solar murni menghasilkan torsi tertinggi, sedangkan penambahan minyak plastik menurunkan torsi karena pembakaran menjadi kurang sempurna. Meskipun demikian, pada putaran tinggi, selisih torsi antar campuran menjadi lebih kecil, menandakan bahwa campuran solar dan minyak plastik masih mampu memberikan kinerja yang cukup baik pada kondisi kecepatan yang tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, izin masuk ya. Di sini ada grafik hubungan torsi dengan putaran mesin pada pembebanan 3 kg. Nah, bisa dilihat bahwa hubungan antara putaran mesin dan torsi ini untuk 4 jenis bahan bakarnya ada solar murni serta campuran solar dengan minyak plastik 12%, 15%, dan 18%. Nah, terlihat bahwa torsi meningkat seiring kenaikan putaran mesin dari 2.900 hingga 3.500 rpm itu naik gitu. Solar murni menghasilkan torsi tertinggi di setiap putarannya, sedangkan semakin besar persentase minyak plastik menyebabkan penurunan torsinya. Kenapa bisa gitu? Karena hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kandungan minyak plastik dalam bahan bakar menurunkan efisiensi pembakaran dan daya dorong mesinnya. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Mungkin saya lanjut aja ya Kang, karena mungkin teman saya lagi nge-lag untuk jaringannya. Jadi untuk kesimpulannya adalah campuran bahan bakar solar dan minyak plastik hasil pirolisis dapat menjadi alternatif bahan bakar untuk mesin diesel. Meskipun peningkatan minyak plastik mengurangi torsi dan daya, campuran 88% solar dan 12% minyak plastik masih memberikan performa yang mendekati solar murni. Penggunaan campuran ini berpotensi menghemat energi dan mengurangi limbah plastik dengan peluang pengembangan lebih lanjut. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak atas presentasi kami yang mungkin kurang banyak, lebihnya ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi